Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami hormati, yang kami muliakan, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan inayahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puji yang tanpa henti-hentinya dan syukur yang tanpa putus-putusnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita hingga detik kali ini. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya pada hari akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak sekali kisah-kisah. Di antaranya ada kisah-kisah orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menjadikan diri kita senantiasa berhati-hati. Jangan sampai kita mengikuti jalannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepadanya, agar kita senantiasa mengikuti jalannya sebagaimana yang kita mintakan dalam setiap sholat kita, yaitu untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu kisah di dalam Al-Qur'an yang Allah abadikan di dalamnya, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika keduanya itu sedang meninggikan pondasi Baitullah atau Makkah. Di situ ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Hal ini dimaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan bangunan Baitullah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika dia meninggikan, dia seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui setiap amalan yang kita kerjakan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua ini sebagai hamba-Mu yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah juga dari anak-anak keturunan kami, yaitu umat yang juga berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukilah kami bagaimana cara melakukan haji yang benar, dan ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari kedua ayat ini bisa kita ambil beberapa pelajaran, yaitu pelajaran yang pertama adalah senantiasa ketika kita dalam beramal, kita berharap agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Maka ketika kita berharap amalan tersebut diterima oleh Allah, maka sudah sepastinya kita ketika akan beramal itu meniatkan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika sudah amalan itu sudah selesai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali doa-doa yang dituntunkan ketika kita sudah melakukan amalan. Contohnya adalah ketika doa setelah berbuka puasa. Bagaimana doanya? Zahabat doma'u wabtalatil urqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal doma, telah hilanglah rasa haus. Zahabal doma'u wabtalatil urqu, dan telah basahlah tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Ini merupakan contoh daripada jalannya para nabi, yaitu ketika sudah melakukan suatu amalan, mereka akan berdoa agar amalan tersebut diterima. Begitu juga dengan ajaran Nabi SAW, yaitu ada doa yang Nabi sering dawamkan, sering ucapkan pada setiap pagi harinya, yaitu Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang luas dan juga amalan yang diterima. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan bahwasannya para ulama salaf itu mereka berdoa ketika bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya, berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan selesai, para ulama salaf itu berdoa 6 bulan setelahnya agar amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah kepedulian terhadap generasi penerus. Nabi Ibrahim SAW berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan anakku ini adalah hamba-Mu yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari anak-anak keturunan kami yaitu umat yang berserah diri kepadamu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepedulian kepada generasi penerus. Jangan sampai generasi penerus tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak karena tidak tahu bagaimana Allah itu diibadahi. Maka sejatinya untuk pengajaran kepada anak yang paling utama adalah mengajarkan tauhid, kemudian mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Dan yang terakhir dari pelajaran Nabi Ibrahim itu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah senantiasa meminta petunjuk dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim, wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, tunjukilah kami bagaimana cara melaksanakan haji, manasik haji, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya setiap kali kita ibadah tidak hanya didasari dengan semangat semata, akan tetapi ketika kita beribadah harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana perkataan para ulama, al ilmu qoblal amal, ilmu itu sebelum melakukan amal. Dan yang terakhir adalah senantiasa meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang singkat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam